isu politik dinasti ini semakin meruncing akhir-akhir ini. Kalau kita bicara politik dinasti, itu udah berjalan dari sebelum menuju Pilpres ini gitu. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan pertarungan atau kontestasi politik menuju 2024 atau? Melihat bahwa pembicaraan ini sebenarnya menjadi meruncing karena peristiwa terakhir. Terutama yang MK ya, peristiwa di MK, bahwa ada aturan main di dalam pemilihan umum, pemilihan presiden yang diubah last minute gitu ya. Dan ini ada di sana hubungan darah gitu loh, sesuatu yang tidak etis. Bahwa ketua MK saat itu adalah ipar dari presiden. Dan kemudian dia ikut di dalam keputusan itu. Lalu kemudian ada MK yang melihat bahwa ini adalah pelanggaran etis yang berat. Lalu kemudian setelah keputusan itu anak presiden benar-benar maju sebagai dideklarasikan sebagai cawapres. Jadi agak sulit kita untuk tidak mengatakan ini memang ada penyalahgunaan kekuasaan, entah disengaja atau tidak. Tapi bagaimana sih mengatasi politik dinasti yang udah ini terus kembali menetralkannya atau katakan ini penyakit mengobatinya gitu? Itu seperti apa Mas sebaiknya Mas? Ini pasti tidak mudah ya untuk melakukan ini. Tentu menurut saya ya memang dibutuhkan sikap kenegarawanan ya dari para politisi kita, dan selama ini memang kita tidak pernah menemukan itu ya, terutama di level nasional. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, Ngobrol Politik bersama Darwin. Seperti biasa, dalam program ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan narasumber yang kompeten. Nah, pada episode kali ini kami akan mengajak kita semua untuk berdiskusi dan bincang-bincang terkait persoalan dinasti politik yang belakangan ini ramai diperbincangkan di media massa, apalagi menjelang Pilpres 2024 mendatang. Nah, kebetulan hari ini telah hadir sahabat kami, salah seorang peneliti sekaligus manajer program dari Saiful Mulyani Research and Consulting atau SMRC yang biasa dikenal. Kita langsung aja sapa beliau, ada Mas Saidiman Ahmad. Ya. maaf. Gimana Mas? Apa kabar Mas? Kabar baik, gimana? Terima kasih udah mau hadir di siap. program kami, di tempat kami gitu ya Mas ya. Gimana Mas? Ini soal dinasti politik rame. Oh ya, baru-baru ini SMRC merilis ini ya Mas terkait dinasti politik ini. Gimana tuh Mas? Ya, jadi memang pembicaraan mengenai politik dinasti ini lagi sangat ramai ya, kalau kita lihat terutama di media sosial. Hangat dulu ini. Hangat. Dan saya kira ini terjadi karena memang ada peristiwa di tingkat nasional di mana anak presiden yang sedang menjabat itu maju sebagai cawapres. Sebetulnya fenomena politik dinasti bukan sekarang ini saja terjadi, di sejumlah daerah juga banyak sebenarnya. Misalnya di Banten, di beberapa kabupaten di Banten, di Sulawesi misalnya, dan di beberapa daerah lain. Tapi kebetulan itu kepala daerah ya. Kepala daerah, jadi pembicaraannya terlokalisir di tempat-tempat tertentu gitu, tidak. Nah sekarang ini untuk pertama kalinya saya kira fenomena politik dinasti itu terjadi di tingkat nasional. Jadi belum pernah terjadi seorang anak presiden yang masih menjabat itu maju sebagai cawapres atau capres gitu ya. Di masa lalu tidak pernah terjadi. Pak SBY tidak melakukan itu. Megawati tidak melakukan itu, Gus Dur, Soeharto bahkan ya memang di akhir-akhir jabatan Soeharto anaknya menjadi menteri, tetapi maju di dalam kontestasi itu tidak. Soekarno juga demikian. Jadi ini fenomena pertama di tingkat nasional, karena itu dibicarakan. Nah, karena ini fenomena pertama unik begitu ya, kita lihat kita mencoba untuk menggali sebenarnya di publik itu bagaimana sikap mereka terhadap fenomena ini bagaimana. Pertama-tama kita tanya kepada publik sebenarnya apakah mereka pernah mendengar atau punya akses informasi tentang politik dinasti ini. Tetapi politik dinasti ini juga kita definisikan secara lebih jelas. Kita tidak hanya tanya ke publik,
apakah Anda pernah dengar politik dinasti? Karena ini kan konsep ya, baru pula. Jadi mereka harus paham apa yang dimaksud politik dinasti. Jadi kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan politik dinasti itu adalah yaitu tadi sebuah kekuasaan politik atau jabatan di pemerintahan yang diperoleh seseorang karena hubungan darah atau hubungan keluarga dengan seseorang yang sedang menjabat di dalam pemerintahan. Jadi ada dua sini definisinya. Pertama, dia harus punya hubungan darah. Kemudian yang kedua, salah satunya itu sedang menjabat. Jadi politik dinasti itu tidak terjadi kalau tidak ada yang sedang menjabat. Ya, jadi itu kita definisikan kepada publik. Kita tanya apakah Bapak Ibu pernah dengar. Ternyata yang pernah mendengar itu cuma 38%. Jadi 62% tidak tahu atau tidak pernah mendengar. Tapi dari 38% ini kita tanya lagi, jika tahu politik dinasti dinilai tidak adil. Politik dinasti dinilai tidak adil karena mengurangi kesetaraan kesempatan bagi warga negara. Apakah ya kira-kira ini menimbulkan ketidakadilan? Kita tanya apakah Bapak atau Ibu setuju dengan pandangan tersebut? Itu mayoritas dari yang tahu setuju. 53% setuju bahwa politik dinasti ini menciptakan kesempatan yang tidak setara di publik. 45 yang tidak setuju. Kita tanya lebih jauh, apakah Bapak Ibu suka atau tidak dengan politik dinasti dengan definisi tadi? Mayoritas mutlak ini, 85% dari yang tahu itu menyatakan tidak suka. Atau sentimen negatifnya itu sangat kuat kalau mereka tahu apa yang disebut sebagai politik dinasti. Ini sampelnya random ya Mas? Ini sampelnya random seluruh Indonesia. Kita melakukan wawancara itu tanggal 29 Oktober sampai 5 November 2023. Dan respondennya 2.400 dengan response rate 81%. Jadi margin of errornya 2,3%. Nah ini kita tanya lebih jauh lagi. Misalnya soal pejabat negara di pusat memiliki keluarga dekat yang menjadi pejabat publik. Sebelum itu ada pertanyaan tentang apakah Jokowi membangun politik dinasti? Nah, kita tanya, apakah Ibu atau Bapak tahu atau pernah dengar pendapat yang menyebut bahwa Presiden Jokowi sedang membangun politik dinasti? Lalu kita kasih bukti-buktinya. Yang pertama adalah anaknya Gibran menjadi wali kota ketika bapaknya masih menjabat. Menantunya menjadi wali kota di Medan ketika ketika mertuanya masih menjabat. Kemudian anaknya yang lain menjadi ketua partai. Lagi dalam proses yang cepat. Yang tahu tentang ini itu 37%. Lalu kita tanya, apakah Anda percaya bahwa fenomena itu terjadi atau apakah Anda percaya bahwa itu adalah politik dinasti? Itu 68% yang percaya itu politik dinasti. Lalu kita tanya, apakah Anda suka dengan politik dinasti yang sedang terjadi pada keluarga Pak Jokowi? 75% menyatakan tidak suka. Hanya 20% yang menyatakan suka. Nah, tentang di pemerintahan juga ada kan fenomena politik dinasti. Kita juga tanya, yang tahu itu 35% dan yang tidak suka 80%. Nah, pertanyaan terakhir yang kita tanya kepada publik, apakah publik itu menilai baik atau seberapa baik atau buruk praktik politik dinasti seperti itu bisa dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia? Apakah ia bisa memperbaiki atau justru dinilai buruk bagi pelaksanaan pemerintahan? Itu yang menjawab baik atau sangat baik dari yang tahu politik dinasti 21%. Yang menjawab buruk atau sangat buruk bagi pelaksanaan pemerintahan itu 75%. Jadi, artinya pemahaman masyarakat tentang politik dinasti ini juga ternyata cukup rendah juga ya? Pemahaman rendah, tapi kapan publik tahu tentang fakta itu sentimen negatifnya sangat kuat. Jadi itu kesimpulannya yang kita temukan. Pemahaman rendah, tapi sentimen bagi yang tahu ini sentimen negatifnya besar. Mas, kira-kira ini kalau menurut kacamata Mas Saidiman ya, dampak mengerikan apa sih yang menjadi ancaman dari politik dinasti ini? Ada beberapa ya. Yang pertama sekali adalah yang tadi, bahwa politik dinasti itu menciptakan ketidaksetaraan kesempatan bagi publik.
Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, politik dinasti bisa menciptakan mengganggu netralitas aparat. Karena ada kekuasaan. Mungkin Pak Jokowi misalnya yang anaknya maju sebagai cawapres, mungkin bisa tidak secara langsung misalnya memerintahkan atau apa, tapi karena posisinya sebagai presiden, aparat di bawah yang mungkin terganggu gitu ya, atau netralitasnya karena posisi itu. Misalnya ya saya membaca ya tulisan Mas Gunawan Muhammad waktu dia masih Pemret Tempo. Suatu ketika dia datang ke kantor Tempo dan dia melihat ada lukisan yang miring. Dia bilang lukisannya miring ya. Dia cuma bilang itu, dia tidak memerintahkan lukisan itu. Tapi setelah dia pergi, lukisan itu langsung beramai-ramai orang kantor memperbaiki lukisan itu. Jadi dia ingin menggambarkan bahwa pengaruhnya seorang yang sedang berkuasa dan ada kerabatnya yang maju ya begitu. Iya. Bahwa bahkan tidak memerintahkan sekalipun itu orang bisa melayani kira-kira keluarga yang berkuasa ini. Kemudian yang kedua, ini kan kita tahu bahwa kekuasaan itu lama-kelamaan dalam demokrasi kekuasaan itu kan dibatasi sebetulnya. Misalnya dalam eksekutif hanya 2 periode. Kenapa dibatasi? Idenya sebenarnya adalah agar sumber daya itu tidak terkonsentrasi di tangan segelintir elit saja. Biar ada perubahan. Karena semakin lama orang memerintah, sumber daya itu terpusat di sana. Dan kalau politik dinasti itu dilakukan, itu kan sama dengan sebenarnya si segelintir orang ini tidak melepaskan kekuasaannya, terus menerus melanjutkan, dan itu perputaran sumber daya bisa di sini, di lingkaran itu, dan secara langsung itu bisa merusak pembangunan sebenarnya. Dan kita lihat ya, kita bisa melakukan studi sebetulnya bahwa wilayah-wilayah di mana terjadi politik dinasti, pembangunannya itu umumnya tidak selancar. Wilayah daerah nih ya maksudnya. Ya daerah misalnya. Yang udah berjalan. Ya katakanlah sejumlah daerah yang terkenal dengan politik dinastinya. Biasanya pembangunannya tidak selancar dengan yang tidak ada politik dinasti. Itu karena ya berputar-putar di situ sumber daya itu. Ya. Itu kalau mengacu ke negara lain, ini politik dinasti ini ada yang ini nggak berjalan seperti di kita juga atau? Sejauh ini yang terkenal mungkin orang akan merujuk misalnya kayak peristiwa di Amerika Serikat. Ada George Bush yang memerintah, kemudian anaknya menjadi presiden juga. Tetapi itu sebenarnya tidak masuk dalam politik dinasti. Karena Bush Junior itu maju sebagai presiden, itu ketika bapaknya tidak lagi di dalam kekuasaan. Atau Bongbong Marcos di Filipina yang baru saja terpilih. Itu juga mungkin orang mengatakan semacam politik dinasti, sebenarnya itu bukan politik dinasti. Kalaupun prakteknya begitu ya. Jadi masuk ketika bapaknya sudah tidak berkuasa atau yang punya hubungan darah dengan dia tidak berkuasa lagi. Yang tentu saja politik dinasti lebih banyak di sistem kerajaan terjadinya. Kalau di demokrasi agak susah kita nyari. Kalau di kerajaan udah pasti dinasti itu ya. Ya biasanya dinasti, tapi itu bukan demokratis. Nah, kalau terkait kita kembali lagi dalam negeri, isu politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu pengaruh nggak terhadap pencawapresan Gibran? Agak sulit kita untuk mengatakan itu tidak berpengaruh. Apa alasan misalnya memilih Gibran gitu ya? Kalau kita lihat alasan objektifnya, Gibran ini bahkan bukan elit politik. Dia mungkin punya pengalaman sebagai wali kota, tapi kan baru 2 tahun dan belum teruji pada dasarnya ya. Kemudian dari aspek popularitas mungkin juga tidak terlalu. Dalam berbagai macam survei yang kita lakukan, bahkan ya sejumlah nama yang mencuat sebagai tokoh yang potensial mendampingi Pak Prabowo, kan Gibran bukan paling atas gitu. Ada Pak Erick Thohir yang lebih populer di sana, ada nama-nama lainnya juga populer. Ada ketua-ketua partai di sana yang lebih populer. Karena itu kita agak sulit untuk tidak mengatakan bahwa ini terkait dengan posisinya sebagai putra presiden. Nah, terus terkait lembaga survei itu belakangan ini banyak yang menempatkan Prabowo Gibran itu di posisi atas nih. Ini ada kaitannya nggak sih Mas dengan tadi hasil penelitian SMRC karena tingkat ketidakpahaman masyarakat yang begitu rendah tadi gitu, atau jangan-jangan apa ya, ada permainan atau apa gitu ya di balik lembaga survei yang melakukan survei ini gitu. Gimana Mas melihatnya seperti apa?
Em, saya sih tidak melihat misalnya ada permainan ya, karena kita tahu bahwa lembaga-lembaga survei yang menerbitkan hasil survei ini cukup kredibel sebenarnya, katakanlah seperti Iya. Indikator Politik Indonesia misalnya, saya cukup percaya pada Indikator Politik bersama Profesor Burhanuddin Muhtadi di sana, dan dia menempatkan Prabowo Gibran di atas ya dibanding dua kandidat yang lain. Yang bisa saya katakan sekarang mungkin adalah itu bukan pengaruh Gibran secara langsung, tapi pengaruh Pak Jokowi. Jadi selama ini kita memang menemukan secara konsisten, kita menemukan bahwa Pak Jokowi ini cukup sangat berpengaruh atau cukup berpengaruh lah di dalam pergerakan suara baca pres. Jadi bagaimana persepsi publik tentang dukungan Pak Jokowi itu sedikit mengubah peta sebenarnya. Jadi kenapa itu demikian? Karena approval rating kepada Pak Jokowi ini sangat tinggi. 80 atau 75% sampai 80% publik Indonesia merasa kinerja Pak Jokowi ini diapresiasi atau publik merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi. Dan di dalam ilmu politik itu ada teori tentang economic voting, bahwa apresiasi publik atau penilaian publik terhadap kinerja pemerintah itu mempengaruhi preferensi politik mereka. Jadi kalau pemerintah diapresiasi, mereka akan mencari tokoh atau figur yang kira-kira dianggap sebagai bagian dari pemerintah. Kan dalam hal ini ya Pak Jokowi kan tidak maju lagi. Orang mencari siapa kira-kira yang didukung oleh Pak Jokowi, katakanlah demikian, atau siapa yang menjadi kelompok politik Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi punya pengaruh, walaupun terbatas juga pengaruhnya. Sekarang ini agak terbagi, walaupun kita bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi cenderung ke Pak Prabowo, tetapi mereka yang pro terhadap Pak Jokowi ya masih terbagi gitu. Ada yang ke Pak Prabowo, ada yang ke Ganjar Pranowo. Sebelum Gibran maju sebagai cawapres atau sebelum Prabowo mengambil Gibran sebagai cawapres, itu umumnya pendukung Pak Jokowi itu lebih banyak ke Ganjar. Atau persepsi publik bahwa Jokowi mendukung Ganjar itu lebih tinggi dibanding persepsi mengenai Jokowi mendukung Prabowo. Tetapi ketika ditentukan pilihan itu, ketika Gibran diambil sebagai cawapres oleh Prabowo, menjadi berimbang. Pak Jokowi ini, atau mungkin sekarang ya udah lebih condong ke Pak Prabowo gitu, bahwa Pak Jokowi dipersepsi lebih ke sana gitu. Nah, sejumlah pendukung Jokowi itu lebih banyak sekarang ke Prabowo Subianto, terutama dari mereka yang pendukung Pak Jokowi di luar PDIP. Pendukung Pak Jokowi yang PDIP yang masih ke Ganjar gitu umumnya gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi secara langsung sebetulnya bukan Gibran-nya, tetapi Gibran itu kemudian menunjukkan kepada publik bahwa Jokowi berada di sana. Nah, itu yang terjadi. Maksud kami tadi bukan soal Gibran-nya, tapi apakah ada kaitannya dengan tadi kan sempat Mas Sediman sempat ini ya share hasil penelitian SMRC terakhir itu, apakah ada kaitannya dengan kerendahan dari pemahaman masyarakat terhadap politik dinasti ini? Iya, betul, itu juga. Itu ada kaitannya. Itu juga. Jadi kita menemukan bahwa kita prediksi ya bahwa sekarang yang tahu, umumnya yang tahu tentang dinasti politik ini, praktik dinasti politik Pak Jokowi ini, sentimennya sangat negatif. Karena itu kalau pengetahuan publik itu meluas, mungkin akan berpengaruh kepada Prabowo Gibran. Akan bisa menurunkan atau berpengaruh terhadap persepsi publik mengenai Pak Jokowi secara keseluruhan. Tapi mohon maaf nih, SMRC udah sempat melakukan survei juga terkait 3 pasang ini, capres ini kita. Ya, kita melakukan survei, udah tapi ya, Mas? Kita belum rilis. Oh, belum dirilis. Tadi saya baru mau nanya tuh kira-kira siapa yang teratas gitu ya. Kita rilisnya biasanya setiap minggu per isu, per topik. Nah, ini kan menjelang Pilpres ya, Mas. Hitung-hitungan kita tuh 2-3 bulan lagi nih udah Pilpres ya, Februari besok. Tapi isu politik dinasti ini semakin meruncing akhir-akhir ini. Nah, pertanyaannya kenapa nih? Kok kan sebenarnya kalau kita bicara tadi ada disebutkan wali kota Medan, wali kota Solo gitu, sebenarnya itu udah dari jauh hari kan ya. Artinya kalau kita bicara politik dinasti itu udah berjalan dari sebelum menuju Pilpres ini gitu. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan
pertarungan atau kontestasi politik menuju 2024 atau Saya emang gimana Mas? saya kira saya melihat bahwa pembicaraan ini sebenarnya menjadi meruncing karena peristiwa terakhir, terutama yang MK ya, peristiwa di Oke, MK, bahwa ada aturan main di dalam pemilihan umum, pemilihan Iya. presiden yang diubah last minute gitu ya. Dan ini ada di sana hubungan darah gitu loh, sesuatu yang tidak etis. Iya, iya, Bahwa ketua MK saat itu adalah ipar dari presiden. Dan kemudian dia ikut di dalam keputusan itu. Lalu kemudian ada MK yang melihat bahwa ini adalah pelanggaran etis yang berat. Lalu kemudian setelah keputusan itu anak presiden benar-benar maju sebagai dideklarasikan sebagai cawapres. Jadi agak sulit kita untuk tidak mengatakan ya ini memang ada penyalahgunaan kekuasaan. Entah disengaja atau tidak gitu, tapi itu terjadi gitu loh. Nah, apalagi kalau kita ngelihat, kita berkaca sekarang ini beberapa partai besar juga sebenarnya kalau kita bicara politik dinasti di partai-partai besar sekarang juga itu udah turun ke anak gitu kan ya. Jadi sebenarnya sama juga gitu. Tapi kita melihat ini tanpa kita bermaksud membela siapapun ya Mas, artinya ini pemahaman buat masyarakat gitu ya. Tapi politik dinasti ini semakin hari semakin mengarah ke Presiden Jokowi gitu ya. Ya, dan ya memang peristiwa yang paling mutakhir yang terjadi memang presiden. Kalau di partai politik memang kan kritikan terhadap partai politik memang sudah lama sekali terjadi bahwa di masyarakat kita terjadi proses demokratisasi yang lumayan baik sebenarnya, tapi di partai politik sebagai instrumen, salah satu instrumen utama demokrasi, justru demokratisasi itu tidak terjadi gitu, kecuali di beberapa partai ya. Umumnya partai-partai kita kan bergantung sama figur gitu, seolah-olah partai ini milik keluarga saja. Ya itu memang fenomena yang selama ini. Tetapi politik dinasti dalam pengertian eksekutif di tingkat nasional ini baru terjadi ini ya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan perbincangan ini menjadi sangat ramai. Nah, kita coba cari tahu juga, kita lewat forum keadilan.com juga kemarin sempat wawancara beberapa narasumber, ada beberapa kalangan yang menyebutkan ini emang sengaja digulirkan untuk menyudutkan ke keluarga Pak Jokowi gitu ya, karena menjelang Pilpres 2024 gitu. Artinya ya kita tahu kontestasi ini saling saling memojokkan, menyudutkan gitu. Ada kaitannya nggak sih sebenarnya itu Mas? Ya kita bisa baca demikian juga sebetulnya itu, bahwa masing-masing kontestan pemilu tentu akan mencari titik lemah ya dari lawan-lawan politiknya. Dan kalau Jokowi didefinisikan sebagai satu blok politik tertentu dan ada lawannya, tentu ini akan digunakan. Tetapi faktanya memang ya ada terjadi praktik politik dinasti ini, dan sebenarnya yang bersuara ini kan bukan hanya kalangan politisi, para intelektual, akademisi di universitas, kelompok masyarakat sipil, bahkan tokoh seperti Kiai Mustafa Bisri gitu yang sebenarnya ya kita tidak bisa mengatakan dia bagian dari blok politik manapun, itu juga ikut bersuara. Jadi satu sisi ada persoalan yang objektif, sisi yang lain memang ya ini suasana kontestasi, tentu lawan-lawan politik Pak Jokowi akan menggunakan ini sebagai isu yang dipakai untuk kemudian ya melakukan ini kampanye atau sosialisasi mengenai persoalan ini. Nah, menurut kacamata Mas Hediman, sebaiknya bagaimana sih mengatasi politik dinasti yang udah ini? Terus ini kan menjadi satu hal yang negatif ya buat kondisi politik kita gitu ya, untuk kembali menetralkannya atau katakan ini penyakit, mengobatinya gitu. Itu seperti apa Mas sebaiknya Mas? Memang ini pasti tidak mudah ya untuk melakukan ini. Tentu menurut saya ya memang dibutuhkan sikap kenegarawanan ya dari para politisi kita. Dan selama ini memang kita tidak pernah menemukan itu ya, terutama di level nasional. Pak SBY yang digantikan oleh Pak Jokowi kan anaknya menjadi ketua partai kan setelah Pak SBY tidak lagi menjabat gitu ya, dan bahkan maju sebagai gubernur juga ketika Pak SBY sudah tidak di dalam. Presiden-presiden yang lain juga demikian, dan ini baru kali ini terjadi. Sikap mendahulukan kepentingan bangsa dan demokrasi itu yang penting, yang harus muncul dari para elit
utama politik kita. Kalau sikap itu tidak ada ya cukup berbahaya sebenarnya, karena kan soal politik dinasti ini kan bukan pelanggaran hukum pada dasarnya. Ini soal patut tidak patut. Ini soal apakah pemimpin kita punya sikap untuk menjaga demokrasi atau tidak gini. Dan saya kira ke depan kalau publik kita semakin memiliki pengertian yang sama soal hal ini atau informasi mengenai hal ini sampai kepada publik dengan baik dan mereka kemudian memberikan ada efek elektabilitas pada pelaku politik dinasti misalnya, saya kira itu akan membuat elit kita juga tidak akan bermain-main dengan isu ini. Mungkin yang sekarang dimanfaatkan karena tadi walaupun kita bicarakan ramai ini tetap saja publik yang tahu cuma 38%. Nah itu yang mungkin dimanfaatkan. Tapi kalau akses informasi semakin baik dan saya kira ke depan itu akan semakin baik. Orang membaca informasi politik itu semakin banyak, orang semakin terdidik, orang semakin kritis. Saya kira praktik semacam itu tidak akan dilakukan oleh elit. Karena itu akan merugikan secara elektoral. Jadi kan memang kalau kita mengacu kepada semangat reformasi gitu kan, bagaimana mengikis kolusi, korupsi dan nepotisme, ketika bicara politik dinasti ini kan kaitannya dengan nepotisme gitu ya. Artinya sampai sekarang ternyata nggak bisa juga nepotisme ini dikikis gitu dengan politik dinasti yang diinin sama elit kita gitu ya. Apalagi elit-elit partai gitu ya Mas. Iya, dan menurut saya kita belum baca sebenarnya laporan-laporan internasional soal ini. Biasanya kondisi demokrasi kita dalam beberapa tahun terakhir kan memang dinilai menurun gitu ya, kualitas demokrasi kita. Setelah praktik politik dinasti ini, saya kira akan semakin menurun. Menurut penilaian seperti Freedom House atau The Economist Intelligence Unit, Varieties of Democracy, FIDEM gitu ya. Mereka akan menempatkan Indonesia mengalami kemerosotan kualitas demokrasi, terutama dalam 10 tahun terakhir. Nah, setelah peristiwa ini saya menduga ini akan semakin merosot gitu ya. Karena itu tadi, dengan majunya anak seorang penguasa di Republik, presiden itu kan kekuasaannya tinggi sekali gitu ya. Tentara yang punya senjata itu bahkan di bawah dia gitu. Jadi siapapun takluk sebenarnya pada presiden. Kalau keluarganya maju ikut bertanding, ya kita meragukan itu netralitas aparat itu yang menjadi catatan yang sangat serius. Yang bisa menghentikan atau membuat perilaku semacam ini terhenti ya tentu saja adalah publik. Kalau publik kita kritis dan media misalnya punya peran di sana untuk membuat masyarakat menjadi lebih kritis. Tapi ini lagi-lagi kita coba ini ya studi kasus gitu ya di beberapa negara. Apakah politik dinasti ini selamanya selalu berdampak buruk? Ada nggak kira-kira di beberapa negara yang misalnya, kecuali yang ini ya, yang kerajaan ya, politik dinasti ini justru malah menjadi sesuatu yang positif buat demokrasi gitu misalnya? Ada nggak Mas pernah itu? Sejauh ini saya tidak menemukan. Gitu ya? Iya. Ya kalau kita misalnya membaca ya buku yang sangat terkenal itu dari Daron Acemoglu, Why Nations Fail itu. Salah satu atau hal utama yang dia sebut yang menyebabkan negara-negara yang tidak bebas itu umumnya gagal gitu ya dibanding dengan negara yang bebas itu karena itu tadi ada konsentrasi kekuasaan yang menyebabkan konsentrasi kekuasaan ini ya bisa mengekstraksi sumber daya ekonomi di kalangan mereka sendiri gitu, tidak demokratis penguasaan ekonominya, dan itu terjadi pada sistem politik di mana kekuasaan itu terpusat. Nah, politik dinasti kayak gitu dan itu merugikan. Secara umum negara-negara yang tidak maju menurut Acemoglu dan Robinson itu negara-negara yang kekuasaannya itu terkonsentrasi di elit tertentu. Baik di sistem yang demokrasi gitu ya, dengan sistem politik yang demokrasi tapi demokrasi yang level rendah gitu ya. Atau dia di kerajaan sekalipun atau negara-negara yang tidak demokratis itu biasanya masyarakatnya tidak maju, umumnya miskin gitu. Hanya ada kan beberapa negara non demokratis yang mungkin kita lihat masyarakatnya lebih sejahtera. Katakanlah mungkin Singapura gitu. Tapi contoh seperti Singapura itu kan sedikit gitu. Umumnya masyarakat yang maju itu masyarakat yang demokratis. Di mana sumber daya itu tidak terkonsentrasi pada segelintir kelompok.
di mana publik itu ya bisa berkompetisi secara bebas gitu ya, dan relatif setara. Nah, kembali ke kita nih di Indonesia gitu. Kalau kita tadi udah sempat kita singgung juga, politik dinasti itu kalau kita berkaca ke internal partai, khususnya partai-partai besar, juga ternyata udah mulai melakukan apa? Bukan mulai ya, maksud kami sudah terjadi politik dinasti Ya. dari dalam partai itu sendiri gitu. Jadi kira-kira politik dinasti yang sekarang terjadi ini kita optimis gak ini bisa Bisa. hilang atau berkurang gitu ya? Gimana Mas? Kalau saya sih optimistis ya. Sejauh misalnya sistem pemilu kita masih seperti sekarang, di mana publik itu terlibat di dalam pemilihan presiden misalnya, pemilihan kepala daerah. Selama ini kan partai-partai politik kan dikuasai, katakanlah umumnya partai itu dikuasai oleh keluarga tertentu. Tetapi dalam menentukan calon presiden misalnya, mereka bertanya kepada publik. Tentu saja. Jadi publik menentukan. Bahkan dari 3 capres kita kan hanya Prabowo satu-satunya yang pemilik partai, katakanlah demikian. Dua yang lainnya itu semuanya kan bukan elit utama partai. Dan kalau kita, jadi intinya adalah walaupun di partai-partai itu terjadi katakanlah oligarki, kekuasaan gitu ya, kekuasaan bahkan di tangan keluarga gitu, tetapi dalam menentukan capres atau wali kota itu mereka bertanya kepada rakyat gitu. Artinya kembali lagi ke masyarakat kita gitu ya. Artinya kita ini harus sama-sama coba mencerdaskan masyarakat kita terkait politik dinasti ini gitu ya. Tapi dari SMRC sendiri optimis Mas? Ini bisa kita Kalau saya sih optimistis. Sejauh misalnya menurut saya selama ini kan kita punya pengalaman bahwa orang-orang yang katakanlah Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi ini kan bukan elit utama partai ketika itu, ketika ia datang dari Solo ke Jakarta lalu kemudian maju sebagai calon presiden. Dia terpilih sebagai presiden kan salah satunya didukung oleh gerakan rakyat gitu. Para aktivis misalnya punya suara mengapresiasi kinerja Pak Jokowi, media-media juga waktu itu. Jadi sejauh kelompok masyarakat sipil, intelektual punya suara relatif independen gitu, menurut saya upaya untuk mengembalikan Indonesia kembali ke masa kelam gitu ya, yang mulai membangun politik dinasti lalu pelan-pelan menjadi otoritarian misalnya. Menurut saya sih sejauh masyarakat sipil tetap kuat gitu, para intelektual independen, media-media juga independen, menurut saya ya kita nggak mustahil ya. Kita akan bisa melalui itu dengan baik itu menurut saya. Tapi kalau dari penelitian SMRC yang terakhir kemarin terkait dinasti politik dinasti, maksud kami sempat ada sebuah formula kah gitu ditemukan bagaimana mengatasi ini, apalagi ini menjelang 2024 yang waktunya sangat singkat gitu Mas? Tidak ada secara spesifik ya. Yang jelas kami menemukan bahwa formulanya jelas adalah ini soal informasi. Kalau informasinya diketahui oleh publik, mereka menolak itu. Dan saya percaya bahwa sentimen negatif yang kuat dari publik itu bisa berdampak pada elektoral. Tentu saja preferensi politik pemilih kan banyak alasannya ketika mereka memilih. Faktor politik dinasti atau kelakuan penguasa misalnya itu mungkin akan menjadi salah satu. Tapi kami melihat bahwa sekitar 75-80% sentimen negatif itu muncul dari yang tahu. Ya ini sesuatu. Ini sesuatu ya bisa dilihat sebagai sesuatu yang positif gitu ya. Sesuatu yang baik menurut saya. Persoalannya adalah pengetahuan publik belum penuh. Tapi dalam waktu beberapa bulan ke depan kalau pembicaraan ini terus dilakukan, menurut saya lambat laun semakin banyak publik yang akan tahu persoalan itu. Oke, Mas, terakhir Mas, kita penasaran ini dari hasil penelitian SMRC dari 3 pasang ini, gimana Mas ini trennya? Trennya sekarang pasca keputusan MK Prabowo mengambil Gibran, yang kemudian publik mempersepsi bahwa Pak Jokowi ke sana. Tentu saja bukan dari penelitian SMRC, tapi saya percaya pada indikator misalnya yang sudah dipublikasikan. Kami percaya dengan itu ya, memang ada tren penguatan suara pada Prabowo Subianto. Dari sekitar 35, bahkan pernah 37% menjadi sekarang sekitar 40-an%. Pak Ganjar Pranowo 30-an%. Tapi saya melihat di sini yang terjadi adalah ada perpindahan suara
sebagian suara yang mendukung Pak Jokowi di luar yang PDIP yang bergerak ke Prabowo Subianto. Untuk sementara ini. Tapi gerakannya juga tidak terlalu banyak juga kan. Pak Prabowo sempat juga suaranya sampai sekitar 37%. Iya, Nah sekarang iya. sekitar 40-an%. Jadi pergerakannya di situ. Oh, iya. Oke, Mas, ini udah setengah jam kita ngobrol. Siap. Kita nikmati kopi ini dulu, Mas. Siap. Waduh, Mantap ini. Pahit, Mas, kopinya. Nggak pakai gula. Mas Saidiman, terima kasih udah berbagi sama kami. Nggak terasa kita udah ngobrol-ngobrol itu tadi. Menurut saya sih, kalau anak-anak hari ini menyebutnya itu daging semua tadi. Artinya biar sobat forum yang selama ini mungkin bertanya-tanya terkait politik dinasti tadi udah dipaparkan juga hasil penelitian SMRC. Kami boleh dapat nggak tuh Mas kira-kira? Bisa. Siapa tahu nanti sobat forum yang menyaksikan tayangan ini pengen dapat, kita bisa. Artinya itu bisa dirilis terbuka kan ya Mas ya? Ya. Itu sudah kami rilis. Siap. Terbuka. Mas Ediman, terima kasih banyak udah mau hadir di sini, udah mau berbagi dengan kami terkait politik dinasti. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan semua urusan ya Mas. Amin. Oke, sobat forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kami bersama peneliti sekaligus manajer program dari SMRC, yakni Mas Saidiman Ahmad, terkait politik dinasti. Peran serta masyarakat atas pemahaman politik dinasti ini tentu saja sangat dibutuhkan. Jadi kita akan terus ajak sobat forum yang menyaksikan tayangan Ngobdar ini untuk terus mempelajari dan menggali terkait politik dinasti ini. Saksikan terus forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin. Tentu saja kami akan hadirkan narasumber termasuk isu-isu yang kompeten dan yang terhangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. 3, 2, 1.